Shalom, haleluya. Senang sekali berjumpa. Terima kasih Tuhan bersama saya, bersama aku semua. Selamat hari Minggu, selamat datang. Saya beribadah bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan di Gereja Bethany Family of God Family seluruh Indonesia. Sukacita yang luar biasa. Saya ada di Bukit Dua Kalimantan, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang kemarin merayakan hari Raya Imlek, Kongsi Wajai, Tuhan memberkati, sukses, diberkati, revival, harvest bersama dengan Tuhan. Terjadi kemenangan rohani dan penuaian besar-besaran. Saya ada di tembok Sabda Bahagia, yaitu The Wall of Beatitudes. Di sini kita progres dan puji Tuhan sudah mulai hampir selesai, dan inilah tembok Sabda Bahagia. Luar biasa, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang telah memberkati Sabda Bahagia yang ada. Mari kita akan lihat sama-sama. Seperti dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah, Matius 5 ayat 4, orang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5, dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6, dan ucapan bahagia yang lain sudah ada 15 yang jadi. Lagi sudah ada progres lagi 2, dan kami rencana menambah menjadi 25. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, seperti ayat ini diberitahukan dalam Matius pasal 5 ayat 6, pesan firman Tuhan adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kan mereka akan dipuaskan. Haleluya. Bicara dipuaskan artinya Anda akan jadi orang yang bahagia. Bahagia arti Anda akan mengalami penuaian, revival, seperti pesan yang minggu lalu disampaikan Obed Edom. Karena menghormati Tuhan, maka 3 bulan sejak takut itu masuk ke rumahnya, dia dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dan Matius 5 ayat 6 ini memberitahukan bagi saudara dan saya. Yang pertama, revival. Semua katakan harvest. Revival. Harvest. Revival. Dan saya percaya orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama, Anda harus lapar. Lapar bicara soal perlu. Kita tidak bisa hidup tanpa makan, tetapi kita tidak bisa minum tanpa minum. Lapar dan haus bicara soal orang membutuhkan. Dia tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Tetapi maksud sini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Waktu Yesus dicobai, dan dia berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi setiap perkataan firman yang keluar dari Allah. Waktu Anda dan saya lapar dan haus, yang pertama akan kebenaran, Anda akan pasti dipuaskan. Anda pasti mengalami revival. Anda pasti mengalami harvest dalam hidup Anda. Dan yang kedua, lapar dan haus bicara soal cari Tuhan, kejar Tuhan, dapatkan lebih lagi, tingkatkan jam doa Anda, tingkatkan jam pelayanan Anda, maka Anda diberkati akan kebenaran. Yang ketiga, mari kejar Tuhan dan lakukan kebenaran. Kebenaran bicara soal Yesus Kristus. Kebenaran soal firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, maka hidupmu pasti mengalami revival, harvest luar biasa. Saya mau bersaksi buat Anda semua. Hari Minggu kemarin saya menerima kabar satu keluarga kita yang memberkati doa ucapan Sabda Bahagia, yaitu satu keluarga yang waktu dia ulang tahun, dia mempersembahkan khusus persembahan dari Sabda Bahagia ini. Dia datang ke Bukit Doa, dan dia memberikan itu dan berkata begini, Pak Gembala, waktu hari Minggu saya digerakkan Tuhan ambil bagian, dan saya mentaati Tuhan. Suami seorang nakoda kapal, dan istrinya seorang petugas yang bekerja air traffic di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan keluarga ini mentaati Tuhan dan menemui saya, dan kami berdoa bersama-sama, dan dia membersihkan persembahan salah satu dari Sabda Bahagia. Wow, dan dia bersaksi minggu kemarin bahwa Tuhan membuat mujizat
Dan saya dapat izin untuk bersaksi bahwa betul Pak Gembala, saya menabur ini, saya mendapatkan yaitu harvest dan revival. Penuaian dan kebangunan rohani yang tidak pernah saya dapatkan. Tiba-tiba 2 hari sebelum hari Jumat, minggu kemarin, istrinya mendapat SK kepindahan di Bandara Pinggan Balikpapan ke Bandara Makassar. Dan tidak mungkin dia mendapat posisi sebagai salah satu manajer operasional. Diangkat Tuhan. Dan betul si Obed-Edom berbahagia mengalami itu. Saya percaya Anda akan mengalami semuanya. Dan yang bukan itu saja, suaminya bersaksi bagaimana suaminya juga diberkati oleh Tuhan hari ini. Dan dia dapat kontrak, dia kirimkan kontraknya pada saya, mendapat salary kenaikan 5 kali lipat daripada sebelumnya untuk job pekerjaan nakoda. Wow, dia berkata, Pak, betul, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan yang seberang laut, Tuhan curahkan. Saya mengajak Anda semua, masih ada sekitar 8 lagi sabda bahagia. Bagi Anda yang mau menaburnya, segera menghubungi saya dengan menaburkan memberikannya dan menghubungi saya. 1 sabda bahagia 15 juta, dan saya akan percaya Anda akan diberkati luar biasa. Mari ambil bagian dalam sabda bahagia ini, dan saya percaya di keluarga dan keluarga-keluarga yang lain diberkati Tuhan. Anda dan saya akan mengalami berkat-berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Berbahagia orang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab karena kebenaran, dan mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, kemudian dibinakan sekalian jahat. Bersukacitalah, bergembira, karena upahmu besar di surga. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12 bagian A. Upahmu besar di surga. Tuhan berkati Anda semua. Saya mengajak Anda semua, seluruh jemaat, semua pelayan Tuhan. Hari Rabu besok tanggal 14 Februari adalah hari pemilihan umum. Gunakan hak pilih Anda. Jangan Anda tidak menggunakan hak pilih Anda. Pilihlah sesuai dengan iman Anda, kepercayaan Anda. Saya percaya Anda akan jadi diberkati Tuhan luar biasa. Dari Bukit Doa Kalimantan, saya mengucapkan selamat datang, selamat ibadah, dan selamat ulang tahun buat Anda berulang tahun hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom. Haleluya.